saya cintai dan saya banggakan, hari ini Ibu akan membahas ulangan yang kemarin dan juga menambah sedikit jurnal umum. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan sampaikan yang ikut ulangan kemarin, yang tidak ikut, ya saya terima kasih sudah ikut. Yang tidak ikut, IPS 1 itu ada 1, IPS 2 itu 4, IPS 3 4, IPS 4 4 ya. Jadi ada yang belum mengikuti ulangan. Sekali lagi, susulannya tidak akan dibuktikan dengan soal yang sama, tapi soal yang lain. Jadi nanti saya beri ke saya minta soal untuk ulangan susulan ya. Jadi yang belum ikut ulangan, Jabri ke Bu Teres akan saya beri soal ulangan susulannya, jadi tidak sama. Oke, sekarang kita bahas soal ulangan yang kemarin. Ya, ada 8 soal yang dari Ibu dan yang 1 soal diambil dari buku cetakmu. Ya, baik kita lihat dulu ya sebelum Ibu jawab. Tolong ingat-ingat sudah Ibu sampaikan bahwa yang paling penting itu Anda perhatikan dulu rumusnya, ya. Nah, untuk soal-soal yang diberikan kemarin, rumus yang pertama yang digunakan adalah satu, yaitu rumus persamaan dasar akuntansi, ya. Aset sama dengan utang ditambah modal, atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, asetnya itu bisa terdiri dari apa saja, masih ingat? Yaitu kas, perlengkapan, peralatan, gedung, tanah dan lain-lain. Ya, kalau utang bisa terdiri utang jangka pendek, bisa utang jangka panjang. Ya, utang jangka pendek contohnya utang gaji, utang jangka panjang contohnya utang bank. Ya, kemudian rumus yang kedua adalah rumus modal akhir. Modal akhir rumusnya masih ingat, modal akhir sama dengan modal awal plus minus laba garis miring rugi, ya, plus kalau laba minus kalau rugi, min prive. Prive pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi itu sifatnya mengurangi modal, ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1 yang kemarin ya, tidak saya bacakan semuanya. Berikut data diambil dari suatu persamaan akuntansi. Kas 12.500.000, piutang usaha 8 juta dan seterusnya. Dari data di atas hitunglah jumlah modal. Jadi yang belum diketahui adalah modal, ya. Nah, ini kita gunakan rumus lagi, aset sama dengan utang plus modal. Perhatikan, untuk soal nomor 1, asetnya itu jadi dari kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan dikurangi minus penyusutan peralatan, ya, sama dengan 65 juta. Nanti kayak lagi, ya, 65 juta. Kemudian yang ditanyakan adalah modal, ya, modal. Oke, nah, saya ulangi soal nomor 1. Dari data di atas itu ulang jumlah modal. Rumusnya aset sama dengan utang ditambah modal. Asetnya 65 juta, utangnya 55 juta. Berapa modal? Caranya ada dibajari 65 juta
simbol X, ya. Masukkan ke rumus. 75 juta sama dengan modal awal plus ini sama dengan private 4 juta. Sangat sederhana. Yang masukkan ke rumus pasti ketemu. Jelas? Oke. Nomor 3. Berarti anak cepat karena ini sudah Ibu jelaskan berkali-kali. Diketahui modal akhir 35.750.000, ini modal akhir. Jumlah pendapatan 15 juta, jumlah biaya 6 juta, price 3 juta. Yang ditanyakan X modal awal. Yes, ya. Modal awal sama dengan modal akhir, ya. Dikurangi ini plus ini kurang 6 juta, ya. 15 juta dikurangi 6 juta 3 juta, ya. Kemudian ini, ya, ini plus X 3 juta sama dengan 29 juta 750. Ya, jadi ini 9 juta dikurangi 3 juta sama dengan 6 juta sama dengan 29 juta 750. Gampang. Nomor 4, nah ini nomor 4. Diketahui modal awal 25 juta, modal awalnya 25 juta, modal akhirnya 23 juta. Berarti modal akhirnya lebih kecil daripada modal awal. Artinya apa? Kalau kalian dagang, modal awalmu itu 25 juta, akhir tahun kamu hanya menerima 23 juta. Jadi rugi. Rugi, betul. Kalau rugi, rumus yang kita gunakan adalah modal akhir sama dengan modal awal min rugi dikurangi rugi minus price. Ya, kita lihat modal, ya, awal modal akhir 23 juta sama dengan 25 juta itu modal awal dikurangi price 5 juta 20 juta, berarti rugi sebesar 3 juta rupiah. Ya, oke. Ingat-ingat, modal awalmu kamu dagang 25 juta, tapi setelah akhir tahun kamu hitung cuma 23 juta, berarti kamu rugi. Nah, ruginya kita hitung dengan menggunakan rumus modal akhir. Jadi kerugian sebesar 3 juta rupiah. Itu soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5, ya, nomor 5. Data keuangan menunjukkan modal awal 24.500.000, ya, betul. Pendapatan 12 juta, P 12 juta, prive 3 juta. Jika diketahui modal akhir 28.500.000, hitunglah biaya usaha. Kalian menggunakan rumus tetap modal akhir sama dengan modal awal plus pendapatan dikurangi biaya usaha dikurangi price, ya, sama dengan 36 juta dikurangi sama dengan 5 juta rupiah. Jadi soal nomor 5, biaya usahanya sebesar 5 juta. Ya, kalau misalnya kalian ragu-ragu, masukkan lagi ke rumus. Ya, hasilnya modal akhir harus besar 28.500.000. Ya, oke. Nomor 6. Nah, sekarang nomor 6, kalian harus lihat ini. Diketahui jumlah pendapatan 26.500.000. Kemudian beban gaji, biaya gaji 5 juta. Nah, biaya gaji 5 juta. Kemudian biaya sewa 2 juta. 5, ya, biaya gajinya 5 juta, ini 5, ini 2. Ya. Kemudian prive 3 juta. Tuh, ya. Modal awal 38
sama gunakan rumus tadi. Modal akhir sama dengan modal awal plus pendapatan dikurangi jumlah biaya. Nah, biaya perlengkapannya belum diketahui, diberi simbol X. Ya, ini. Atau biaya perlengkapan kamu itu apa-apa. Maka modal akhir 50 juta sama dengan modal awal minus ini sama dengan 4.500.000. Ya, jadi biaya gaji dan biaya sewa 7 juta ini betul. Kemudian ya biaya perlengkapan minus ini 3 juta, betul. 60 juta, 44 juta, ini 38 juta dari ya, kemudian ditambah ini dikurangi 7 juta. Jadi 64 juta ini plus ini ya. Kemudian dikurangi 7 juta ini dan ini, kurangi biaya perlengkapan, dikurangi privilege, maka 50 juta sama 40 juta, dikurangi ini, dikurangi biaya perlengkapan sama dengan 4.500.000. Ya, baik. Lanjut nomor 7. Dalam suatu persamaan akuntansi, jumlah modal adalah 45 juta. Ini jumlah modal 45 juta. Ya. Jumlah modal 45 juta tersebut adalah salah, ini salah. Sebab salahnya itu peralatan seharga 20 juta dengan akumulasi penyusutan 4 juta dalam perhitungan harga telah dijumlahkan. Jadi seharusnya peralatan itu kan masuk harga, Pak Sen. Tetapi ini terhitung di modal. Nah, maka modal sebenarnya berapa? Caranya hitung dulu nilai peralatan, ya. Nilai peralatan 20 juta, tetapi telah disusutkan 4 juta. Jadi nilai peralatan 20 juta dikurangi 4 juta sama dengan 16 juta. Jadi 16 juta ini terbukukan, terhitung di modal lagi. Dimasukkan hitung modal 45 juta tadi. Nah, kalian diminta menghitung berapa sih sebetulnya modal yang sebenarnya. Caranya modal yang betul sebenarnya adalah 45 juta dikurangi nilai akhir dari peralatan 16 juta, yaitu sebesar 29 juta. Ya, jadi peralatan tadi harusnya harta, tetapi terhitung di modal. Sehingga modal itu harus kamu kurangi dulu dengan nilai peralatan. Jelas? Nomor 8. Nomor 8. Perhatikan data uang salon cantik ya, kas 30 juta, piutang 100 juta dan seterusnya. Anda diminta untuk menghitung besarnya utang bank. Hati-hati ya, utang itu utang bank itu utang jangka panjang. Utang jangka pendek di sini ada, yaitu utang usaha. Nah, yang diketahui tadi, perhatikan asetnya itu kas plus piutang plus perlengkapan plus peralatan minus akumulasi penyusutan peralatan. Ya, jadi aset semuanya kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan dikurangi penyusutan, jumlahnya 80 juta. Sehingga ya aset sama dengan utang ditambah modal. Di sini diketahui modalnya 50 juta ini modal. Ini utang usaha. Utang usaha. Nah, yang ditanyakan ini adalah utang jangka panjang, utang bank. Caranya X utang bank sama dengan 80 juta dikurangi 60 juta, yaitu 50 juta dalam ini. Sehingga
80 juta dikurangi 60 juta, utang banknya sebesar 20 juta. Dari ulangan kemarin banyak yang betul, tapi juga banyak yang salah. Ya, jadi nanti yang sudah dijelaskan, kalau nggak tahu lagi nanti ke saya. Ya. Kemudian soal yang kedua diambil dari buku cetak. Buku cetak kalian halaman 57, soal nomor 4. Ya, datanya sudah diketahui, perhatikan datanya. Data per 31 Desember 2017, aset 100 juta rupiah, kewajiban atau utang 34 juta rupiah. Melalui persamaan akuntansi melihat kasus secara terpisah, tentukanlah A. Modal per 31, jadi modal awal per 31 Desember 66 juta. Caranya dari aset, ya, modal sama dengan aset dikurangi utang sama dengan 66 juta. Oke, yang A. Saudara sekali kan? Kemudian yang B dan seterusnya. B itu jika asetnya naik 32 juta. Yang semula tadi 100 juta naik 32 juta jadi 132 juta. Utangnya juga naik 18 juta. Jadi berapa? Jadi 52 juta. Ini dari 34 ditambah 18. Sehingga modalnya aset, ya, M ini X sama dengan aset atau harta minus utang. Ya kan? Sama akuntansinya sama dengan 80 juta. Kemudian yang C, asetnya turun 16 juta, jadi tinggal 84 juta. Utangnya naik naik 10 juta. Dari 34 juta naik 10 juta menjadi berapa? 44 juta. Sehingga modalnya harta aset dikurangi utang sama dengan 40 juta. Ya. Ini yang C. Yang D, perhatikan ini. Asetnya naik 56 juta. Jadi 100 juta ditambah 56 juta sama dengan 156 juta. Utang turun 26 juta. Dari 34 juta turun 26 juta sama dengan jadi 8 juta. Modalnya berapa? Modalnya asetnya 156 juta dibagi 8 juta jadi 148 juta. Yang E ini diketahui asetnya 850 juta, utangnya 550 juta. Berapa modal? Modal sama dengan H minus U, sama dengan modal. Ya, 850 juta dikurangi utang 550 juta sama dengan 300 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, laba atau rugi? Kalau modal awalnya 66 juta, kemudian modal akhir 300 juta, ya kamu sudah tahu. Modal awalmu hanya 66 juta, ya akhirnya menjadi 300 juta. Jadi kalian untung atau rugi? Untung. Ya. Itulah tadi soal-soal ulangan yang diberikan. Ini soal bukan hafal, jadi logikamu dipakai. Maka ibu berkali-kali baca dan kerjakan soal latihan. Ya, kalau kemarin kamu bersama diri PR-mu yang itu berikan pada kalian 4 itu, kalian masih bisa. Tapi kalau kalian nyontek, ya sudah mesti kamu salah. Jelas? Yang ulangan kemarin 1 sampai 8 dan dari buku cetak halaman 47 sampai nomor 47 nomor 4. Ya, sekali lagi untuk yang ulangan mengenai persamaan dasar akuntansi dan modal akhir, rumus modal akhir yang belum jelas hati ke ibu. Tapi saya harapkan kalau kalian mengerjakan yang PR dulu 4 soal kemarin, ya, dan mengerjakan ini mesti bisa. Tapi kalau kalian hanya nyontek, ya mesti bingung. Karena ini adalah
akuntansi itu bukan hafalan. Akuntansi harus banyak lagi. Sudah? Nah, sekarang bulan 3 ya, sekali lagi untuk rumus ini persamaan dasar akuntansi dan modal awal modal akhir. Ya, coba kalian kalau belum jelas lagi tanya ke ibu. Tapi harapan saya kalau kalian mengerjakan dengan teliti dan kemarin mengerjakan latihan yang ibu berikan, banyak yang bagus nilainya, banyak yang betul, ya, seharusnya kalian bisa. Tapi sekali lagi kalau kalian nyontek mau ya sudah. Jelas? Sekarang lanjut ke jurnal umum yang dari buku cetakmu. Jurnal umum yang ibu jelaskan kemarin. Dari halaman 84 ya, ibu hapus dulu 84. Ada beberapa saja. Kemudian ibu ingatkan besok kalau ada tugas bilangan atau PR jurnal umum jangan lupa tulis skopnya dulu, nama perusahaannya, jenis laporannya, ya misalnya nama perusahaannya Salon Cantik, jenis laporannya jurnal umum, periodenya 31 Desember misalnya, ya jadi skopnya jangan lupa. Baik, lanjut dari halaman yang akan dijelaskan halaman 84. Tanggal transaksi 18 Maret. Tanggal transaksi 18 Maret. Ya, coba saya bacakan. Dijual peralatan seharga 24 juta. Peralatan dijual, ya. Peralatan dijual harganya 24 juta. Ya. Harga pokok peralatan, jadi harga pokoknya tadi, harga pokok 20 juta. Kemudian peralatan tadi telah disusutkan 2 juta. Sudah disusutkan, penyusutannya 2 juta. Kalian diminta untuk buat jurnalnya, perhatikan cara membuat jurnalnya. Dijual peralatannya, kamu menjual, ya, 24 juta, uangnya kamu terima. Jadi kalau kamu terima uang dicatat di akun apa kemarin? Kas, betul. Jadi ya, ini tidak pakai kolom kas. Kalau kamu menerima duit, uang, kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah, betul. Bertambah dicatat di sebelah debit, ya, 24 juta. Ini ibu tidak memakai kolom, ini debit, ini kredit, ini straight. Kasnya bertambah 24 juta. Kemudian peralatannya kamu jual. Peralatan kamu jual berkurang, ya. Peralatan itu aset, berkurang dicatat sebelah kredit, betul. Awas cara nulis di sebelah kredit, tidak boleh sejajar. Peralatan, ya ini kredit. Sebesar harganya berapa tadi? 20 juta. Lalu ini sudah disusutkan 2 juta. Ya. Penyusutan berkurang, dicatat di sebelah debit, betul, karena ini mempengaruhi peralatan, ya. Jadi akumulasi penyusutan peralatan debit 22 juta debit. Terus kalian lihat nilai peralatan
Ulangi, sudah disusutkan, penyusutan 2 juta. Jadi tinggal berapa? Tinggal 18 juta. Nilai peralatan tinggal 18 juta. Kamu jual laku 24 juta. Kamu laku atau rugi? Orang semu misalnya, nilainya tinggal 18 juta, kamu jual 24 juta. Jadi kamu apa atau rugi? Laba atau rugi? Laba, betul. Laba menambah modal dicatat di sebelah kredit, ya kan? Jadi ini laba penjualan peralatan kredit 6 juta rupiah. Jadi ini lihat ya, debitnya 26 juta, kreditnya 26 juta. Ingat, jurnal harus sama debit dan kredit, harus balance. Jelas ya untuk transaksi tanggal 18 Maret kalau ada yang tanya ya. Jadi 6 juta, ini laba 6 juta itu diperoleh dari, perhatikan, peralatanmu itu waktu harga pokoknya 20 juta, sudah disusutkan 2 juta. Jadi tinggal 18 juta. Kamu jual laku 24 juta. Berarti kamu memperoleh laba sebesar 6 juta. Jadi sebenarnya lihat ini penulisan sebelah kiri tidak boleh sejajar dengan ini. Oke? Lihat lagi nanti tulisannya. Ya, ini untuk tanggal 18. Kemudian juga yang akan saya jelaskan yang tanggal 31. Ya, yang tanggal terakhir. Saya bacakan. Persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar 26 juta. Persediaan perlengkapan yang masih ada 26 juta. Nah, sekarang kita lihat berapa sih sebetulnya nilai perlengkapan kita. Terus untuk perlengkapan pada tanggal 1 Maret bersama akuntansi itu ada 16 juta. 16 juta. Kemudian tanggal 2 Maret dibeli sebesar 24 juta. Dibeli. Jadi nilai peralatanmu jadi 40 juta. Sekarang tanggal 31 Maret tinggal 26 juta. 31 Maret tinggal 26 juta. Ya. Jadi yang sudah dipakai berapa ini? 14 juta. Nah, ini yang harus kita jurnal. Jurnalnya perhatikan ya. Beban pemakaian perlengkapan tanggal 31 Maret. Beban pemakaian perlengkapan debit
yang persediaan perlengkapan. Yang terakhir adalah peralatan, ya. Lagi Pak tulis, perhatikan. Ya. Peralatan disusunkan tanggal 31 Maret. Peralatan disusunkan 20 juta. Perhatikan, kalau setiap kali kita menyusunkan, maka timbul akun baru, yaitu akun apa? Disusunkan, yaitu timbul akun akumulasi penyusutan peralatan. Ya, timbul akun baru. Penyusutan ini ya sudah dikeluarkan termasuk beban biaya, beban penyusutan. Maka beban penyusutan ini bertambah, beban bertambah, masih ingat dicatat di aku di sebelah debit, betul ya. Jadi sebenarnya untuk penyusutan beban penyusutan peralatan debit 2 juta rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan kredit 2 juta rupiah. Ya, jadi itu untuk transaksi tanggal 31 Maret. Saya ulangi ya. Saya bacakan dulu. 31 Maret persediaan perlengkapan yang masih ada sebesar 26 juta. Nah, kalian hitung dulu perlengkapan. Pada tanggal 1 Maret ya, tanggal awal itu adalah 16 juta nilai perlengkapan kantor. Kemudian tanggal 2 kantor membeli sebesar 24 juta. Jadi nilai perlengkapanmu bulan Maret itu 40 juta. Pada akhir bulan Maret dihitung, ternyata kok tinggal 26 juta. Berarti sudah dipakai 14 juta. Yang sudah dipakai itu dicatat di akun beban pemakaian perlengkapan debit. Semua beban bertambah dicatat sebelah debit. Perlengkapan mau berkurang dicatat di sebelah kredit. Maka semuanya perhatikan beban pemakaian perlengkapan debit 14 juta, perlengkapan kredit 14 juta. Sedangkan untuk penyusutan peralatan, ya, penyusutan kalau setiap kali menyusutan akan dicatat di akun akumulasi penyusutan. Kalau peralatan ya akumulasi penyusutan peralatan. Kalau gedung akumulasi penyusutan gedung. Kalau kendaraan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, catat di akun beban penyusutan, semua beban bertambah dicatat di sebelah debit. Beban penyusutan peralatan debit 2 juta, akumulasi penyusutan peralatan kredit 2 juta. Ya, itu yang dari jurnal buku cetakmu halaman 84. Sedangkan yang lain-lain, tanggal transaksi yang lain sudah Ibu ajarkan, ya, harusnya tidak ada kesulitan. Kalau misalnya ya, jurnal bengkel mobil dan servis Maju Jaya per 31 Maret 2017, kalian ada yang belum jelas memasukkannya ke jurnal, tanya saya pribadi, ya, pengajar pribadi. Jadi kalau belum jelas, tanya saya, jangan diem aja. Ya, jadi yang menurut saya yang perlu dijelaskan adalah yang tanggal 18, kemudian tanggal 31, dan kemarin kemudian tanggal
12 ya. Yang lain-lain itu biasa saja jurnalnya. Misalnya tanggal 5 diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Diterima pelunasan piutang. Diterima, kamu terima duit, catat ya, akun kas. Kas aset bertambah sebelah kiri. Piutangmu berkurang, piutang aset di sebelah kiri. Jadi harus ada ya, untuk jurnal minimal 2 akun. Jelas? Baik, ya. Nah, kemudian sekali lagi untuk jurnal itu akan mengadakan ulangan dari buku cetakmu open book, nilainya sama dengan ulangan harian. Ulangannya dari halaman 149 dan tulis ulangan jurnal umum halaman 149 soal nomor 8 ya. Jangan lupa ditulis kopnya. Kop nama perusahaan, kopnya nama perusahaan, jenis laporan, periode laporan, ya, baru nasional, ya. Sekali lagi dari buku cetak halaman 149 nomor 8, kopnya itu ya Salon Gembira Ria, ya, kopnya Salon Gembira Ria, jurnal umum per 31 Maret 2018 dan buat kolom jurnal, tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, debit, kredit. Hati-hati, referensi jangan diisi dulu sebelum diposting ke buku besar, ya. Lihat jurnal yang sudah dijelaskan. Begitu, ya, jadi dulu supaya kamu pelajari dengan betul. Perhatikan, akuntansi bukan hafalan. Akuntansi itu logika. Jadi kalau kamu mengusahakan akuntansi itu logika. Oleh karena itu jangan kamu hafalkan, dimengerti, dipahami. Jelas? Jadi itu yang dibutuhkan. Dan sekali lagi, yang tidak mengumpulkan ulangan atau tidak menyerahkan ulangan, jangan berharap kamu akan sesuai KKM. Hanya yang mau bekerja keras, belajar keras, apapun hasilnya itu akan dinilai KKM. Tapi yang tidak pernah mengulang tugas atau tidak ikut ulangan sangat berat. Oke, sekali lagi, walaupun kalian belajar di rumah, harus sama-sama semangatnya kalau belajar tatap muka. Kita berdoa semoga ya, PTN bisa dimulai, jadi kalian bisa bertatap muka. Jadi karena itu Ibu minta tetap jaga kesehatan. Ya, saya kira itu dulu ya penjelasan saya mengenai soal ulangan dan jurnal. Jangan lupa itu berikan soal ulangan ya dari halaman 149 soal nomor 8. Kapan pengumpulannya nanti akan Ibu sampaikan pada